Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kembali lagi bersama saya Januar Safari di channel saya Water Transfer Printing Kaltim Indonesia. Oke teman-teman semua, channel ini sengaja dibuat untuk kalian semua yang selalu mencari tutorial proses karbon water transfer printing dan pengecatan kendaraan bermotor. Jika kalian suka dengan video saya, kalian bisa dukung saya dengan klik subscribe dan aktifkan juga lonceng notifikasinya. Dan kalian bisa like, komen, dan share video ini agar channel ini semakin berkembang sebagaimana mestinya. Oke? Oke teman-teman semua, kembali lagi di video saya yang terbaru. Kali ini saya mau nyelup ini, mau pasang karbon WTP di media ini. Media ini adalah cover plastik yang menutupi bak CVT Yamaha NMAX. Jadi di sini saya coba buatkan videonya satu persatu atau dari barang per barang. Jadi satu tayangan satu barang. Supaya kenapa? Supaya kalian mungkin yang membutuhkan tutorial dari barang tertentu, misalnya kalian cuma mau cari satu barang saja, ya saya buatkan per video satu barang. Kalau saya buatkan misalnya satu video dari semua barangnya, maka kalian akan mencari di bagian menit mana barang-barang tertentu, ya kan? Agak susah carinya. Supaya kalian tidak buang kuota terlalu banyak, jadi di sini saya buatkan videonya itu per barang. Ya, oke? Oke teman-teman semua, seperti biasa sebelum ke proses pencelupan ya kita ngecat dulu ya kan. Jadi media ini sudah saya epoksi, sudah saya amplas, jadi saya tinggal melakukan proses pengecatan saja. Di sini pengecatannya saya selapis saja, tapi langsung basah. Oke teman-teman semua, jadi ini barangnya kita tunggu kering dulu, baru nanti kita lakukan proses pencelupan. Oke? Oke teman-teman, sebelum ke proses pencelupan kita simulasi dulu barangnya. Ini saya nyelupnya dari mana? Nah, yang saya celup itu dari yang saya tunjuk itu. Jadi masuknya dari situ. Tujuannya kenapa? Karena ya kalau barang ini dipasang, bagian itu yang pertama kali dilihat. Nah, jadi agak dimiringkan ke depan sama dimiringkan ke samping sedikit. Oke, nah begitu. Nah, iya. Jadi posisinya miring ke depan terus agak ke samping. Tujuannya untuk menjaga garis motif yang ada di bagian atasnya, karena di situ bagian yang pertama kali masuk. Otomatis bagian atas oke. Nanti sisanya itu ketarik, dia sembunyi di bagian bawah. Oke, contohnya di bawah-bawah sini. Nah, nih tuh yang saya tunjuk, dia tersembunyi di bagian situ. Oke, simulasi sudah selesai. Sekarang kita masuk ke prakteknya. Jadi di sini saya gunakan tekanan angin itu 10 PSI. Makanya di sini perpindahan spray gun dari sudut ke sudut itu agak dipercepat. Tujuannya apa? Supaya film karbon WTP yang kita semprot itu tidak keburu hancur kena tekanan angin yang ada di spray gun. Tapi untuk settingannya tetap dibuka habis untuk keluar aktivatornya. Oke, sekarang detik-detik proklamasi. Oke, teman-teman bisa lihat di situ saya masukkan barangnya itu dari seperti yang saya jelaskan di scan yang awal. Jadi miringnya agak ke depan terus agak ke atas juga. Jadi bagian yang terakhir nanti itu di situ adalah bagian yang ketarik. Masuknya pelan-pelan aja, nggak perlu gerasa-gerusu. Oke, jadi hasilnya seperti ini. Oke, kita review dulu. Nah, kalian bisa lihat di situ untuk garisnya ya cukup lurus. Lumayan lah daripada lumanyun, ya kan? Oke, kita lanjut ke proses finishing ya setelah ini. Tapi media ini harus dibilas dulu, baru setelah itu kita keringkan, baru lanjut ke proses finishing. Nah, tuh bagian bawah kan ketarik. Oke teman-teman semua, kita langsung masuk ke proses finishing. Di sini clearnya saya gunakan adalah Siken HS. Untuk perbandingannya sendiri itu 2:1. 2 clearnya, 1 hardenernya, 1 thinnernya. Jadi di sini saya mengaplikasikan sebanyak 2 lapis. Untuk lapisan pertama tipis-tipis, langsung mengkilat tapi merata.
Dan saya aplikasikan clearnya ini di atas media sebanyak 2 lapis. Tapi untuk video pengambilan gambar ini hanya untuk sekedar tontonan, saya ambil di lapisan yang pertamanya saja. Untuk yang lapisan kedua saya tidak tampilkan. Karena kenapa? Prosesnya sama saja antara lapis pertama dan lapis kedua. Untuk takarannya tidak ada yang berubah dari lapis pertama dan lapis kedua. Jadi kira-kira seperti itu. Di sini juga sengaja saya tidak cepatkan videonya biar kalian lihat secara real saat saya melakukan proses penyemprotan. Jadi di sini saya gunakan settingannya juga settingan fokus. Jadi dia nembak. Kenapa saya gunakan settingan fokus? Karena settingan fokus ini hasilnya lumayan ngeflat. Beningnya juga dapat. Tapi patut hati-hati karena settingan fokus ini kalau kita salah-salah ya bisa menyebabkan penumpukan di area-area tertentu. Jadi jangan sampai yang sudah kita semprot itu kita semprot lagi di area-area tertentu itu. Itu bisa menyebabkan penumpukan, terjadinya ketebalan, bahkan itu bisa menyebabkan lelehan-lelehan pada media yang kita clear. Jadi di sini patut hati-hati. Tapi kalian tidak perlu mengikuti cara saya ini dalam proses pengkliran. Kalau kalian ragu, gunakan aja cara kalian. Tapi kalau kalian memang ini bisa menjadi referensi untuk kalian melakukan proses pengkliran, ya silahkan diikuti, tidak masalah. Oke teman-teman semua, jadi hasilnya seperti ini. Jadi kurang lebihnya ya kayak gini, mau kayak apa lagi? Oke teman-teman, video saya cukup sampai di sini dulu. Sampai jumpa kita di video saya yang berikutnya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.